Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulil Gani Yuda dari kelas 11 Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan. Yang ketiga adalah kerugian perdagangan internasional. Kerugian perdagangan internasional itu dibagikan berbagai macam, yaitu yang pertama, risiko perubahan iklim politik. Suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya di negara asing akan terpapar pada iklim politik dan peraturan yang mungkin jauh berbeda dengan pasar domestiknya. Jika terjadinya perubahan kekuasaan atau gejolak politik pada negara asing tersebut, perusahaan dapat saja mengalami penurunan penjualan atau bahkan kehilangan aset. Contoh dari risikonya politik adalah ketika terjadi revolusi kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945. Perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih secara paksa dan dijadikan BUMN. Contoh lain adalah pada saat revolusi komunis di berbagai negara pasca Perang Dunia II. Perusahaan-perusahaan swasta diambil alih oleh negara tanpa adanya kompensasi untuk memiliki perusahaan. Yang kedua, ada risiko kurs mata uang. Jika suatu perusahaan berdagang dengan negara berkembang yang belum memiliki sistem ekonomi mumpuni, perusahaan tersebut akan terpapar dengan risiko kurs mata uang. Risiko ini terjadi ketika nilai mata uang negara tersebut berfluktuasi secara drastis, sehingga perusahaan tidak dapat memasuki pergerakan nilai tukar mata uang ke dalam perencanaan bisnisnya. Lalu yang ketiga, ada perbedaan budaya pembeli. Ketika perusahaan masuk ke dalam pasar yang berbeda, keinginan konsumen akan sebuah produk juga cenderung akan berbeda. Jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dan mengubah produknya agar sesuai untuk pasar tersebut, perusahaan tidak akan bisa mendapatkan untung. Contohnya adalah gerai makanan cepat saji atau KFC yang tidak dapat menguasai pasar makanan yang cepat saji di Filipina karena perbedaan selera ayam. Di Filipina, mayoritas penduduknya lebih menyukai rasa asin sampai manis dibandingkan rempah milik KFC. Oleh karena itu, merek lokal Jollibee masih lebih diminati ketimbang makanan cepat saji luar. Baik, yang keempat adalah mengganggu industri lokal. Masuknya perusahaan asing ke dalam pasar negara berkembang dapat mengganggu atau bahkan menghancurkan industri lokal yang masih berkembang. Perusahaan asing yang sudah besar dapat memanfaatkan aglomerasi dan economies of scale dalam produksi suatu barang, sehingga harga produksinya jauh lebih murah dibanding perusahaan lokal. Ketimpangan ini dapat membuat perusahaan lokal gagal bersaing di pasar, sehingga perusahaan lokal tersebut gulung tikar. Contoh dari fenomena ini banyak kita temui di Amerika, yang mana perusahaan pertanian Eropa dan Amerika Serikat mengekspor bahan pangan mereka secara massal dengan harga yang murah. Oleh karena itu, pasar bahan pangan di Afrika didominasi oleh merek luar, sehingga petani lokal tidak dapat kompetisi dan terpaksa gulung tikar. Hal ini justru dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara yang terdampak. Lalu yang selanjutnya, risiko hutang dan gagal bayar. Ketika perusahaan bergerak di pasar asing, tidak ada jaminan yang bahwa mitra transaksinya dapat membayar tepat waktu atau bahkan mampu membayar. Perusahaan dapat kehilangan banyak uang ketika mitra transaksinya tiba-tiba bubar atau dianggap bangkrut oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Lalu ada risiko pelanggaran hak cipta. Pembajakan dan imitasi produk menjadi masalah besar bagi perusahaan yang bergerak di pasar internasional. Perusahaan tersebut memiliki potensi untuk dicuri produksinya oleh kompetitor asing. Contoh dari pencurian ini adalah tuduhan-tuduhan kepada perusahaan Cina yang melakukan reverse engineering mobil, chip, dan barang elektronik lainnya.
Selain produk hardware, banyak juga tuduhan pembajakan software yang membuat perusahaan pengembang merugi miliaran dolar. Salah satunya software yang rawan dibajak oleh hacker-hacker internasional adalah gamers. Lalu ada juga namanya risiko dependensi terhadap negara lain. Sebuah negara yang melakukan spesialisasi dapat menjadi dependen kepada negara lain untuk suatu produk yang tidak dapat diproduksi sendiri. Jika negara menyediakan barang tersebut, melakukan embargo atau boikot dan barang yang dijual adalah barang kebutuhan dasar masyarakat, maka negara pembeli dapat mengalami kekacauan karena kekurangan barang tersebut. Lalu ada juga risiko dependensi terhadap negara lain. Sebuah negara yang melakukan spesialisasi dapat menjadi dependen kepada negara lain untuk suatu negara yang tidak dapat diproduksi sendiri. Jika negara menyedia barang tersebut, melakukan embargo atau boikot, dan barang yang dijual adalah barang kebutuhan dasar masyarakat, maka negara pembeli dapat mengalami kekacauan karena kekurangan barang tersebut. Ada lagi risiko eksploitasi sumber daya. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara melakukan eksploitasi sumber daya alam berlebihan untuk memenuhi tuntutan pasar. Contoh paling jelas dari ini adalah eksploitasi sumber daya mineral di Papua oleh PT Freeport dan juga di Afrika oleh perusahaan perkembangan multinasional yang digambarkan dalam film Blood Diamond. Permintaan yang tinggi terhadap sebuah produk akan memaksa negara atau perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi mengejar profit. Mereka seringkali tidak peduli terhadap dampak lingkungan ataupun sosial yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut. Oleh karena itu, terkadang biaya eksternalitas dari eksploitasi sumber daya alam lebih tinggi dibanding keuntungan nominal yang didapat ketika menjual sumber daya alam tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.